Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat menghirup udara segar seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang berislam secara rasional. Berislam secara rasional memiliki arti merupakan suatu pemikiran yang mengedepankan intelektual atau akal sehat. Agama Islam sendiri merupakan sebuah ajaran atau sebuah agama yang lebih mengedepankan rasional, karena tidak mungkin seseorang beragama Islam jika dia tidak berpikir terlebih dahulu apa itu Islam, apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Pasti didasari oleh akal sehat itu sendiri. Nah, karena Islam juga mengajarkan jika suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran maupun hadis, maka umat Islam diperintahkan untuk berpikir dengan menggunakan akal sehat. Nah, agama adalah sebuah akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, perkataan tersebut dinisbatkan kepada Rasulullah SAW yang jika dijelaskan lagi memiliki makna yang berarti agama menjadi sebuah akal pemikiran manusia, maka orang yang tidak menggunakan akalnya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki agama. Sebab agama sendiri menjadi sumber pengetahuan yang dipakai orang, sebab agama sendiri menjadi sumber pengetahuan yang dipakai manusia sebagai sebuah keyakinan dalam menjalankan kehidupannya menuju jalan yang lurus atau Shirathul Mustaqim. Rasional sendiri dapat berjalan seiring waktu dan dapat berkembang melalui pemikiran baru mengenai masalah Islam. Nah, seperti pemikiran terhadap rokok yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, namun ada beberapa hadis yang mendasari rokok menjadi makruh dan haram. Islam juga tidak akan tertelan zaman, seperti janji Allah Islam akan ada hingga hari kiamat. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, Islam juga memiliki perubahan dalam pemikirannya menjadi Islam yang modern, dalam artian Islam selalu mengikuti perkembangan zaman. Menurut saya juga Islam sendiri adalah sebuah agama yang memiliki sebuah rasionalitas dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, yang mana dapat dijelaskan secara logika, maupun misalkan ada beberapa ayat yang mungkin tidak bisa dijelaskan oleh akal, seperti itu. Karena ada beberapa ayat seperti Alif Lam Mim itu yang tidak dapat dijelaskan, namun Allah alam gitu, hanya Allah yang tahu apa itu artinya. Namun dari kebanyakan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri sangat rinci, sangat jelas gitu dalam menjelaskan sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Seperti misalkan
proses pembuatan bumi itu dijelaskan dalam Al-Quran, dan proses terbentuknya manusia itu dijelaskan dalam Al-Quran, seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang Kristen di luar sana yang berpindah agama menjadi agama Islam karena mereka membaca Al-Quran tersebut dan membaca hadis-hadisnya dan membaca sejarahnya. Dan karena mereka ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, maka mereka dapat mengartikan bahwa Islam ini adalah agama yang benar, Islam ini adalah sebuah agama yang lurus. Maka mereka berpindah keyakinan dari Kristen menjadi agama Islam. Dan tidak hanya tentang proses pembuatan bumi dan manusia, namun Rasulullah SAW pun dijelaskan dalam Al-Quran memiliki sebuah mukjizat, seperti misalkan Nabi Musa memiliki mukjizat, yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya itu bisa membelah lautan atas dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga Nabi Muhammad memiliki mukjizat, yaitu mukjizat Nabi Muhammad yaitu membelah bulan. Lalu ada juga Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, yang mana dijelaskan juga dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengandung prediksi-prediksi yang sangat terperinci, sehingga jika terjadi kekeliruan sedikit berasal dari Allah, bisa dikatakan bahwa Al-Quran bukan benar-benar berasal dari Allah. Itu memang benar adanya. Kalau misalkan ada kesalahan sedikit pun yang ada pada Al-Quran, berarti itu sendiri bukan datangnya dari Allah, datangnya dari manusia, karena sifat Allah itu yang maha benar dan terpercaya. Seperti itu. Al-Quran juga memiliki sebuah kebenaran, yang mana sebuah proses dari seperti misalnya penciptaan alam semesta sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 101 yang berbunyi yang artinya Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Nah, keterangan yang diberikan oleh Al-Quran ini bersesuaian dengan penemuan ilmiah, ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini. Kesimpulan yang didapatkan astrofisika saat ini adalah bahwa keseluruhan alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul dan ada oleh hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam waktu sekejap. Peristiwa ini yang dikenal sebagai teori Big Bang membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai ledakan satu titik tunggal. Dan ada juga tentang pengembangan alam semesta. Pengembangan alam semesta sendiri sudah dijelaskan dalam surat Al-Jariyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa meluaskannya. Nah, kata langit sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini digunakan di banyak ayat lainnya dalam Al-Quran dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Di sini sekali lagi kata tersebut digunakan dengan arti ini. Dengan kata lain, dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang. Dan inilah kesimpulan yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan masa kini hingga awal abad ke-20. Satu-satunya pandangan umum yang diyakini oleh ilmu pengetahuan adalah
bahwa alam semesta bersifat tetap dan ada sejak dahulu kala tanpa permulaan. Namun penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta memiliki permulaan yang terus-menerus mengembang. Ada juga yang berikutnya, yaitu kebenaran Al-Quran, yaitu atap pelindung, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 32 yang berbunyi, yang artinya dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Maksudnya yaitu yang ada di langit itu sebagai atap, dan yang dimaksud dengan terpelihara ialah segala yang berada di langit itu dijaga oleh Allah dengan peraturan dan hukum-hukum yang menyebabkan dapat berjalannya dengan teratur dan tertib. Seperti misalkan proses perputaran bumi itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau misalkan tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini akan berbenturan dengan planet-planet lain. Nah, itulah beberapa fakta atau kebenaran Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran dan terjadi di muka bumi ini, bahkan sampai ke galaksi-galaksi yang ada di luar angkasa sana. Nah, sebenarnya banyak sekali kebenaran Al-Quran yang sangat jelas, yang sangat terperinci menjelaskan tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini, dan semua itu dapat dijelaskan oleh akal sehat. Makanya kenapa saya di awal saya mengatakan bahwa Islam sendiri adalah sebuah agama yang sangat rasional, melebihi agama apapun, karena agama Islam sendiri banyak sekali menjelaskan tentang sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia, namun dapat dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya banyak sekali kebenaran Al-Quran tentang proses terjadinya hujan, tentang atmosfer yang ada di dunia ini, dan sampai sesuatu yang sangat kecil pun dapat dijelaskan oleh Al-Quran. Dan ada juga yang kemarin viral, yaitu tentang air sungai dan air laut itu tidak dapat bersatu, dan itu ada dan dapat dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Dan itu juga banyak sekali ilmuwan yang yang menyangkut pautkan antara kejadian yang ada di dunia ini dengan Al-Quran, dan bahwa Al-Quran ini adalah sebenar-benarnya petunjuk bagi manusia. Dan mungkin masih banyak lagi, dan mungkin masih banyak lagi kebenaran Al-Quran yang tidak dapat saya jelaskan satu persatu, karena Al-Quran ini adalah sebuah suatu petunjuk bagi manusia yang mana tidak bisa saya hafal satu persatu. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin lebih banyaknya kekurangan karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.